Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan dipimpin kelasnya untuk berdoa. Berdiri. Bersiap. Kepada yang memberi kita salam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah pada sarapan tadi pagi? Oke, berarti kalau begitu tandanya nanti harus semangat ya karena sudah sarapan. Jadi hari ini sebelum kita belajar, ayo berdiri dulu semuanya. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini hadir semuanya? Siapa yang tidak hadir? Oh, banyak sekali yang tidak hadir. 5 orang? Keterangannya apa? Sakit. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu punya pertanyaan. Kalian tahu tidak apa saja contoh-contoh makanan sehat dan contoh-contoh makanan yang tidak sehat? Sayuran. Oke, Ibu mau tunjuk tangannya 1 orang. Oke, silakan Kak. Makanan yang tidak sehat seperti yang banyak dikenal kayak gorengan, Iya. burger, sama yang lain-lain. Kalau yang sehat buah-buahan, sayur-sayuran, ikan. Iya, benar. Itu dia tentang makanan-makanan bergizi. Jadi, ada beberapa jenis makanan. Yang ada makanan yang bergizi, baik, dan ada juga makanan yang tidak bergizi. Nah, usahakan untuk kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi baik agar memiliki manfaat untuk tubuh kita, agar nutrisinya bisa diserap oleh tubuh kita. Dan Ibu punya pertanyaan lagi. Apa yang terjadi pada makanan yang telah kita kunyah dan telan? Kemanakah makanan-makanan itu pergi? Ada yang tahu? Silakan Kak. Ke lambung. Setelah di lambung berhenti di lambung saja? Tidak, setelah itu kemana? Setelah ke usus? Jadi makanan itu dia memiliki namanya alur pencernaan. Tadi ada yang bilang ke lambung. Ya, tadi ada yang mengatakan makanan ada yang langsung pergi ke usus halus, ada yang ke lambung. Dan ada juga yang mengatakan pergi langsung ke usus besar. Jadi hari ini materi kita memang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui apa itu pengertian pencernaan manusia, apa saja organ-organ pencernaan manusia, dan bagaimana alur pencernaan manusia, bagaimana proses pencernaan mulai dari mulut hingga nanti berakhir di anus. Oke? Nah, sebelum kita mulai, Ibu punya ice breaking supaya kalian lebih fokus dan lebih semangat untuk memulai pelajaran. Oke? Ini dia ice breaking. Mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar,
kasih. Nah, Ibu harapkan setelah kita melakukan ice breaking lebih semangat ya. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint yang sudah merangkum pembelajaran kita pada hari ini, yaitu petualangan hebat di dalam perutmu. Semua punya perut? Punya. Iya. Nah, kemana perginya makanan setelah kita menelannya? Tadi Ibu sudah tanyakan kan? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu itu. Yang pertama, pengerti apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan dan bahan yang kita yang apa yang kita yang digunakan oleh tubuh kita. Semuanya terjadi di dalam yang Iya, jadi pencernaan manusia itu artinya adalah proses mengubah makanan dari berbentuk makanan besar menjadi bentuk yang lebih kecil agar mudah diserap dan dicerna tubuh kita. Contohnya ini, kalian contohnya makan pizza. Pizza ini kan masih tergolong dia dalam makanan besar. Nah, tubuh kita tidak bisa mencerna pizza langsung secara utuh. Kecil untuk tubuh. Zat kecil untuk tubuh ini adalah nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh kita. Nutrisi ini gunanya apa, Bu? Gunanya supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa tumbuh, dan supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke? Jadi pencernaan sudah tahu pengertiannya apa? sudah. Iya. Pencernaan adalah mengubah makanan besar menjadi zat yang sangat kecil agar energi dan nutrisinya bisa digunakan oleh tubuh. Oke, sekarang kita akan masuk ke organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Mulut. Iya, yang pertama adalah mulut. Nah, Ibu akan jelaskan alurnya. Ini dia 7 stasiun yang akan dilewati oleh makanan. Manusia itu kan memerlukan makanan. Apakah manusia bisa hidup tanpa makan? Nah, jadi kalau manusia tidak bisa hidup tanpa makan, maka inilah organ-organ yang mencerna makanan kita setiap harinya. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua, yang ketiga, yang mana lambung? Yang mana? Yang nomor berapa di gambarnya? Yang ini ya, yang bentuknya seperti kantung. Kalau kerongkongan yang bentuknya seperti jembatan ini. Nah, dia menghubungkan langsung ke lambung. Kemudian usus halus yang mana? Bentuknya seperti apa? Zigzag dia ya. Dan yang kelima organ apa? Usus besar ini ya. Yang ini. Oke. Yang mana usus besar? Ada yang bisa tunjuk ke depan? Siapa yang mau? Sini Kak, tunjukkan. Yang mana usus besar? Iya. Dan yang paling terakhir apa? Rektum. Rektum atau anus ya. Mulut merupakan organ pencernaan pertama. Soalnya kita makan menggunakan mulut kan? Nah, pada mulut itu ada tiga organ juga yang melakukan yang proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah gigi. Mana giginya? Gigi gunanya itu untuk menghancurkan makanan dan mencabik-cabik makanan. Nah, kenapa gigi menghancurkan makanan? Supaya makanan yang kita cerna itu bentuknya menjadi lebih halus dan menjadi lebih lumat supaya mudah dicerna tubuh. Nah, selain gigi Bu, apalagi organ yang memiliki tugas lagi di mulut, yaitu air liur. Jangan kalian pikir air liur tidak memiliki manfaat. Nah, pada air liur itu ada namanya enzim amilase. Enzim amilase ini gunanya apa? Gunanya adalah dia memberikan rasa manis, terutama saat kita mengonsumsi nasi. Nah, air liur itu juga memecah makanan dengan yang namanya enzim amilase. Kemudian yang ketiga adalah lidah. Lidah gunanya itu untuk mendorong makanan masuk menuju kerongkongan. Dan dia juga memiliki fungsi yang lain. Dia bisa
membolak-balikkan makanan kita. Nah, tadi gigi gunanya untuk menghancurkan makanan dan menghaluskan makanan. Kalau air liur gunanya untuk memecah makanan dengan enzim amilase dan memberikan rasa manis terhadap karbohidrat. Dan lidah gunanya untuk membantu mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Oke, sudah jelas? Pada organ yang pertama, mulut. Sudah jelas? Sudah pada tahu semua fungsi masing-masing? Oke, kemudian di stasiun yang kedua ada kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan akan masuk ke saluran selanjutnya, yaitu kerongkongan. Ingat ya, pada kerongkongan itu ada namanya sebuah gerakan. Nama gerakannya apa? Bukan ini. Nama gerakannya adalah gerakan peristaltik. Coba semua dibilang. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas dan mendorong makanan masuk menuju lambung. Nah, gerakan peristaltik inilah yang membuat kita mudah menelan makanan. Jadi nggak seret istilahnya. Jadi dia itu membantu makanan itu masuk setelah tadi dikunyah, kita telan. Nah, waktu kita menelan itu muncullah gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah gerakan yang meremas dan mendorong. Dia mendorong, membantu mendorong makanan masuk ke stasiun yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu lambung. Oke, jelas kerongkongan? Jelas. Nah, ingat ya, pada kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik. Bilang dulu sama-sama. Gerakan peristaltik. Ya, bagus. Lanjut. Yang ketiga ada lambung. Lambung ini berbentuk seperti kantung. Nah, pada lambung ini makanan akan dicerna menjadi bentuk yang lebih halus, menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian apa saja yang bekerja di lambung? Yang bekerja di lambung ada apa? Asam dan enzim. Oke, yang pertama yang asam lambung. Asam lambung ini gunanya untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Selain itu, guna asam lambung ini adalah untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kalian konsumsi. Misalnya kalian memakan makanan yang memiliki kuman. Nah, kuman itu kan sebenarnya tidak boleh masuk ke tubuh kita. Tubuh kita itu memiliki sistem perlindungan sendiri. Contohnya dengan asam lambung. Dengan adanya asam lambung, jadi kuman-kuman yang masuk itu akan dibunuh oleh si asam lambung. Kemudian ada juga enzim pepsin. Enzim pepsin ini gunanya untuk menghancurkan makanan terutama protein menjadi bentuk yang lebih kecil. Ada siapa yang tahu apa saja makanan yang mengandung protein? Ayam, telur, nasi itu karbohidrat ya nak? Yang ini, yang daging, iya daging ikan, daging sapi, daging ayam, telur, tempe termasuk protein? Iya, nah tugas enzim pepsin lah nanti yang akan membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Supaya apa? Supaya mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian, setelah dicerna oleh lambung, makanan itu sudah dicernakan di lambung tadi. Makananmu tersebut tidak berbentuk makanan lagi. Misalnya kalau kalian tadi makan tempe, makanannya itu sudah tidak berbentuk tempe lagi. Jadi sudah berbentuk apakah dia? Awalnya inilah misalnya, kita contohkan ini adalah bakso. Nah, setelah bakso itu masuk ke dalam lambung, dia kan sudah dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Nah, makanan kalian itu sudah tidak lagi berbentuk seperti ini. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Namanya adalah kimus. Ya, namanya kimus. Kimus ini adalah cairan makanan yang siap diserap. Nah, kan makanan itu sudah diolah. Bentuknya sudah menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, semakin mudahlah tubuh kita untuk menyerapnya. Nah, selanjutnya, makanan yang sudah berbentuk kimus ini akan masuk ke stasiun selanjutnya, yaitu apa?
Usus halus. Ya, usus halus. Di usus halus inilah sari-sari makanan atau nutrisi itu akan disalurkan dan disimpan. Nah, adapun organ-organ yang bekerja di usus halus seperti hati, empedu untuk lemak, pankreas dan enzim pankreas untuk karbohidrat dan protein. Nah, kimus tadi yang sudah dicerna, yang sudah dihasilkan di lambung, kemudian akan disalurkan ke usus halus. Nah, tugas usus halus lah yang menyalurkan sari-sari makanan atau nutrisi itu ke seluruh tubuh kita, Nah, inilah dia contohnya. Inilah tujuan utama perjalanan di usus halus. Nutrisi penting melompat keluar dari usus untuk masuk ke seluruh tubuh. Contohnya inilah sari-sari makanan atau nutrisi makanan atau gizi makanan yang kalian makan tadi pagi. Nah, tugas usus haluslah yang menyalurkan makanan tersebut. Dengan cara bagaimana Bu usus halus ini menyalurkan makanan? Yaitu dengan cara bantuan pembuluh darah. Pembuluh darah manusia itu kan ada di sekujur tubuh, ya kan? Nah, jadi nutrisi makanan kalian itu akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah kita. Jadi seluruh tubuh kita akan mendapatkan nutrisi dengan bantuan pembuluh darah. Oleh karena itu, seperti contohnya karbohidrat untuk energi, protein untuk pertumbuhan, mineral untuk perbaikan, kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang didapatkan dari makanan akan disalurkan ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya kalian bisa beraktivitas, kalian bisa bertambah tinggi, kalian bisa bisa beraktivitas dan berpikir. Kemudian sisa-sisa makanan, tadi semua nutrisi sudah diserap dan sudah disalurkan. Jadi bagaimana Bu dengan sisa-sisa makanan atau istilahnya ampas-ampas makanan kita yang sudah tidak diperlukan tubuh lagi? Dia di mana? Dia dikemanakan tubuh kita? Nah, tenang saja karena tubuh kita sangat canggih. Dia memiliki yang namanya usus besar. Di usus besar itu, dia itu ibaratkannya spons penyerap air. Usus besar itu memiliki kadar air yang tinggi. Jadi, tadi kan semua nutrisi sudah diambil. Dan yang tersisa hanyalah sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Contohnya seperti biji cabai. Kalau kalian makan cabai, biji-biji cabai ataupun makanan-makanan yang tidak mengandung gizi akan disalurkan ke usus besar. Nah, tugas utama usus besar ini ialah menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan di usus besar ini jugalah makanan akan dibusukkan. Makanan akan dibusukkan dengan bantuan namanya bakteri. Apa ada yang tahu? Tidak ada. Namanya ialah bantuan bakteri E. coli. Jadi, makanan tersebut akan dibusukkan di usus besar. Pada umumnya itu pada dalam 1 malam. Kemudian, setelah makanan tersebut dibusukkan, maka akan hampir berakhirlah siklus pencernaan manusia. Nah, perjalanan epik kita telah selesai. Sampai yang tidak dibusukkan tersebut akan berubah menjadi bentuknya feses. Istilah ilmiahnya feses. Kalau istilah kita sehari-hari itulah kotoran manusia. Ya kan, tahu kan? Nah, kotoran manusia itu awalnya itu akan disimpan di rektum. Kemudian akan setelah dibusukkan, makanan tersebut harus dibuang setiap harinya. Pada umumnya itu kalau sehatnya itu pas setiap pagi hari setelah bangun tidur. Nah, akan keluar melalui finish line atau ujung dari pencernaan makanan yaitu anus. Anus adalah pintu keluar terakhir untuk membuang feses dari tubuh. Nah, dari anuslah keluar feses ataupun kotoran manusia dan berakhirlah sistem pencernaan manusia.
Oke, jadi seperti itulah perjalanannya ya anak-anak ibu. Nah, ini dia ibu sudah rangkum. Papan tugas seluruh sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Dan senjata rahasia yang ada di mulut itu ada apa saja? Gigi, lidah, amilase. Tugas utama mulut ialah kemudian selanjutnya ada kerongkongan. Apa senjata rahasia yang ada di kerongkongan? Tugas utamanya apa saja? Iya, kemudian organ selanjutnya apa? Senjata rahasianya apa saja? Tugas utamanya. Kemudian usus. Apa saja senjata rahasia yang ada di usus halus? Tugas utamanya apa? Usus besar. Apa saja senjata rahasianya? Tugas utamanya apa? Dan kemudian yang terakhir apa? Senjata rahasianya apa saja? Tugas utama. Iya, itulah dia. Ibu sudah rangkum dan inilah rangkumannya. Jadi ingat ya, yang pertama organnya ada mulut. Ini harus berurutan. Jangan kalian lompati. Jangan dari mulut baru dia ke usus besar. Langsung ke anus. Nanti makanannya keluar dalam bentuk yang itu yang dimakan itu yang keluar. Nggak mungkin kan? Oke. Jadi harus berurutan. Diingat ya. Nanti akan ibu tanya. Diingat-ingat. Kemudian inilah siklus hebat tubuh manusia. Itulah canggihnya tubuh kita ini. Jadi karena kita memiliki semua organ-organ pencernaan itu, maka dijagalah kesehatannya. Karena siklus ini tidak akan berakhir. Sampai nanti berakhirnya kapan, Bu? Pas sudah setelah kita meninggal dunia, maka berhentilah siklusnya itu. Nah, inilah dia, siklus ini akan terus berulang setiap hari seumur hidup kalian. Pertama, makanan akan masuk, kemudian diproses, kemudian sisa-sisa yang tidak bisa diserap oleh tubuh akan dibuang. Seperti ini suaranya, pluk. Seperti iya, energi yang digunakan disalurkan ke seluruh tubuh untuk pertumbuhan kita, untuk aktivitas sehari-hari yang tidak ada manfaatnya akan dibuang. Nah, ingat ya, tubuhmu adalah mesin ajaib yang luar biasa. Itulah kuasa Tuhan itu. Berikan makanan sehat agar pencernaanmu selalu kuat. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, kalian akan menyadari bahwa pentingnya memakan makanan yang sehat. Karena kalau kalian makan makanan yang sehat, kalian memudahkan sistem pencernaan kalian itu untuk mengolah makanan, untuk mencerna makanan. Oke? Nah, itu dia penjelasan dari Ibu. Dan kemudian Ibu juga akan menampilkan video yang akan lebih membuat kalian paham. Ada di video yang akan Ibu tayangkan. Akan disimak. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut. Kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu hal.
Kenapa dia jalan-jalan? Selanjutnya, usus kosong atau jembung terletak di antara usus tugas jari dan usus harapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus tugas jari Kak, berapa sandinya? yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sekarang ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Buat mejanya ini berkelompok dan jangan ada yang membelakangi guru. Oke. Bisa? Kalau udah kelas 5 kan? Oke, silakan dibuat mejanya. Tentang sistem pencernaan manusia baik dengan PowerPoint dan video pembelajaran. Selanjutnya ibu telah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Yang ini tadi kelompok 1. Ini kelompok. Yang ini kelompok. Oke, dengarkan ya. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dikerjakan bersama-sama. Iya, jangan cerita saya kerja kalian ya. Oke, jangan dikerjakan dulu, dengarkan dulu arahan dari ibu. Dengarkan supaya paham mengerjakannya. Oke, perhatikan ke depan. Sama nggak yang ibu bagikan sama yang di layar? Oke, dengarkan ya. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan kan? Iya, ini petunjuk pengerjaan. Yang pertama, setiap kelompok menuliskan nama-nama organ pencernaan pada manusia. Nah, di sini kan sudah ada kotak-kotaknya. Isi ya, sesuai dengan nama organ pencernaannya. Oke, itu untuk lembar yang pertama. Bagaimana dengan lembar yang kedua? Angkat dulu lembar keduanya semuanya. Iya. Pasangkan gambar organ pencernaan manusia dengan fungsinya. Ini udah dipisah. Nah, tugas kalian cari yang mana, nomor berapa pasangannya. Misalnya yang nomor 1. Ini gambar organ pencernaan apa yang nomor 1 ini? Usus apa? Iya, usus halus ini. Kalian carilah di sini ada kotaknya. Ini ada tempat mengunyah makanan agar itu kalian cari ya pasangannya. Oke, bisa dikerjakan? Bisa tertib? Harus tertib ya. Harus tertib. Kerjakan bersama-sama. Iya, dipasang. Nah, iya, jangan lupa menuliskan nama-nama kelompok ya. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, kan ada 5.
yang ini apa? Kerongkongan. Lambung. Usus dua apa? Oh, yang mana? Yang mana sih? Ya. Usus anus. Rektum. Rektum atau anus ya. Oke, bagaimana dengan grup sekelompok 2? Coba ibu lihat. Hapus. Bagus. Cantik tulisannya ya. Oke. Jangan awas terkecoh. Iya boleh. Biar tahu bukan. Udah kelompok. Kami kan nama anggota. Oh itu dulu isi. Nama anggotanya menyusul nanti aja. Nah, yang pertama apa? Bapak kamu, bapak kamu. Oh bisa bikin rektum atau anus gitu aja. Ini kan sebenarnya ini rektumnya, ini anusnya. Rektum atau anus. Kamu didiamin mejanya? Dah Habibi kau lagi nulis. Oke, sudah pada selesai? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Oke, sebelum kita presentasikan, Ibu punya ice breaking. Oke, jadi seperti ini ice breakingnya. Kalau tangan Ibu semakin tinggi, tepuk tangan kalian semakin meriah. Kalau semakin rendah tangan Ibu, tepuk tangannya semakin pelan. Contohnya seperti ini. Kalau semakin rendah, tapi ditengok ya tangan Ibu ya. Oke, bisa dimulai, kita contohkan ya. Oke. Oke, itu ya ice breaking ya. Nah, sekarang kita akan presentasikan LKPD-nya. Jadi perwakilan kelompok maju ke depan dan dipresentasikan hasil kerjaan hasil LKPD-nya bersama dengan kelompok. Dan tugas kelompok lain adalah mendengarkan presentasi temannya. Kalau misalnya ada jawabannya yang salah, boleh dikoreksi dan boleh dikasih masukan, saran dan pendapat ataupun tambahan. Oke? Sekarang siapa yang mau maju pertama? Oke, silakan Kak maju ke depan. Kuat ya Kak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasha. Saya perwakilan dari kelompok 3. Bagus. Pertama, kelompok kita mendapatkan pembagian kelompok dan saya mendapatkan kelompok 3. Tadi dibagikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Pertama kita akan mengisi nama-nama ini. Yang pertamanya kosong dari kelompok saya isi. Dari kelompok kami bekerja sama. Pertama, yang ini menunjukkan organ mulut. Mulut berfungsi untuk tempat mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Yang kedua, ini ada kerongkongan mendorong makanan dan cairan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung mencerna makanan dan menyerap nutrisi dari makanan, kemudian dialirkan ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Ketiga ada usus halus.
Usus halus berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menyerap zat-zat yang baik untuk tubuh. Ya. Keempat, ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan dan yang dicerna serta mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah Infeksi. Ketiga, ada rektum dan anus. Fungsinya untuk mengeluarkan makanan yang tidak berguna dari tubuh atau makanan yang tidak bernutrisi agar tidak menjadi racun. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 3. Silakan diberikan tepuk tangan yang meriah. Silakan dulu Kak, terima kasih banyak. Oke, kemudian kelompok siapa yang mau? Oke, silakan kelompok 2. Bisa lewat? Kasih dulu dia jalan. Oke, perkenal seperti kakak ini tadi ya. Ini coba dibaca ini. Iya, Kang. Kalau bisa jangan nengok kertas lagi kok, luar kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya yang mewakili kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Sia, Tiara, dan Karen Evan. Mengolah, menyimpan, dan menyerap zat yang baik untuk tubuh. Yang keempat, fungsinya untuk berjalan fungsinya untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi dari makanan, kemudian dialirkan ke dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Dan cairan yang vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Yang keenam dan yang ketujuh adalah rektum. Rektum adalah tempat untuk menyimpan feses dan anus adalah pintu keluarnya feses. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman. Makasih ya Bang. Secara keseluruhan hasil dari LKPD dan hasil presentasi kalian sudah baik. Dan setelah mempelajari materi ini, mari kita simpulkan kembali pembelajaran kita tentang sistem pencernaan manusia. Yang tadi, apa tadi pengertian pencernaan manusia? Siapa yang masih ingat? Pencernaan manusia adalah proses proses mengubah makanan dari bentuk yang lebih besar menjadi bentuk yang lebih kecil agar mudah untuk diserap oleh tubuh. Oke, siapa yang bisa menjelaskan suaranya? Oke, kelas 5 suaranya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan organ-organ pencernaan manusia mulai dari mulut hingga anus? Oke, silakan Bang. Nanti menyebutkannya saja dulu. Pertama apa? Pertama dalam proses pencernaan adalah kolon. Ya. Lalu menuju ke kerongkongan, lambung, Kak, suaranya. usus halus, organ besar, rektum dan anus. Ya. Itu dia ya tadi. Mari kita sebutkan secara bersama-sama. Organ pencernaan yang pertama apa? Mulut. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? 5? 6? 6 dan 7 apa?
Ya, ada cairan asam lambung untuk menghaluskan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Menyerap. Usus halus apa? Mencerna makanan itu menjadi makanan kemudian dialirkan ke dalam darah dan diedarkan ke tulang. Ya, kalau itu besar apa? Membuatkan tersisa dari makanan Jadi itulah dia pembelajaran kita tentang sistem pencernaan, dan tadi sudah kita simpulkan secara bersama-sama. Setelah belajar, Ibu berharap kalian akan lebih menjaga sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kalian dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, kemudian Ibu akan melakukan refleksi. Apa kegiatan yang paling kalian sukai hari ini? belajar IPA. Iya, belajar IPA. Saat Ibu menerangkan ataupun video pembelajaran? Iya. Ya, Kemudian, menurut kalian, apa organ pencernaan yang paling penting? lambung. Lambung. Atau semuanya penting? Saya. Ya, semuanya penting. Nah, apa yang setelah belajar, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga sistem pencernaan manusia? Ya, mengkonsumsi banyak vitamin. Nah, dia pembelajaran kita tentang sistem pencernaan manusia pada hari ini. Oke, terima kasih kepada siswa kelas 5 yang sudah menjelaskan pengarahan dari Ibu, yang sudah mendengarkan Ibu dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Kepada ketua kelas, silakan disiapkan lagi kelasnya. Berdiri. Kepada yang mau mendaki dalam. Selamat siang. Nah, jangan lupa ya dibaca bukunya tentang sistem pernapasan manusia karena merupakan materi kita selanjutnya. Oke?